Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Damayanti dari kelas A angkatan 24 dengan NIM 24050766036 yang akan memaparkan kembali materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Dwi Sulistyorini mengenai sastra horor. Nah, apa itu sastra horor? Yaitu sebuah genre fiksi yang membangkitkan emosi negatif terhadap pembaca seperti rasa takut, cemas, ngeri, maupun teror. Nah, tujuan utama diciptakan sastra horor yaitu menciptakan suasana yang mencekam, menakutkan, dan membuka memori pengalaman yang mengganggu secara emosional. Ada 4 poin sentral dalam sastra horor, yaitu pertama ada ketegangan misteri, latar yang suram dan terpencil, eksplorasi ketakutan manusia, serta supranatural atau realistis adanya ancaman. Nah, asal mula dari sastra horor itu sendiri yaitu berakar dari akar kuno yang berasal dari cerita rakyat, mitos, legenda, kisah hantu yang diceritakan secara turun-menurun yang beredar secara lisan. Lalu pada abad ke-18 muncul genre gotik sebagai titik awal sastra horor modern, yang dimana ceritanya itu berfokus pada kastil tua dengan suasana yang suram. Lalu pada abad ke-19 itu era Victoria, sastra horor digunakan sebagai kritik sosial yang sebagaimana pada karya Dracula karya Bram Stoker, Mr. Jekyll dan Mr. Hyde R.L. Stevenson. Lalu pada era modern dan kontemporer di mana sastra horor itu mengeksplorasi horor yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan menekankan pada aspek psikologis. Nah, mengapa pembaca menikmati sastra horor? Adapun alasannya itu berdasarkan perspektif psikologis, yaitu sebagai pelepasan adrenalin, di mana pembaca itu menikmati rasa takut dalam lingkungan yang aman. Lalu katarsis emosional, melepaskan ketegangan atau kecemasan hidup nyata melalui fiksi. Lalu eksplorasi sisi gelap, di mana menjelajahi kematian, tabu, sisi gelap manusia. Dan terakhir itu teori excitation transfer, peningkatan gairah fisiologis akibat rasa takut diinterpretasikan sebagai perasaan positif setelah ancaman berlalu. Adapun perspektif sosiologis dan budaya dalam sastra horor itu ada apa sih? Nah, ada yang pertama itu refleksi ketakutan kolektif. Horor mencerminkan ketakutan masyarakat pada masanya, misalnya pandemi, perang, ketidaksetaraan sosial. Lalu yang kedua ada kritik sosial, dia mengkritik institusi, moralitas, norma-norma yang menindas, seperti pada puisi surat pada penguasa, Mimik Hairati. Lalu yang ketiga horor lokal, yang dimana dia kuat dipengaruhi oleh mitos, legenda, dan kepercayaan spiritual, misalnya cerita leak, kuntilanak, pocong, maupun kuyang. Dimana di sini mencerminkan interaksi masyarakat dengan alam gaib. Ada pula perspektif tema dan subgenre sastra horor itu ada gotik, di mana suasananya itu dengan romansa gelap dan arsitektur tua. Lalu yang kedua ada horor supranatural, di mana isinya itu ada hantu, iblis, vampir. Lalu horor psikologis, fokus pikiran yang tidak stabil, kegilaan, paranoia. Yang tertuang pada karya The Shining tahun 1977 oleh Stephen King. Lalu ada yang keempat itu horor tubuh atau body horror, seperti mutilasi, kerusakan tubuh, karya Clive Barker yang berjudul The Art of Horror. Lalu yang kelima slasher dan survival, pembunuh berantai bertahan hidup yang umumnya itu bertemakan Halloween. Nah, karya sastra digolongkan dalam genre gotik itu ada alasannya, yaitu memiliki batasan dalam menguraikan narasinya, seperti kastel yang sudah rusak, horor Katolik Roma, peristiwa yang misterius, penculikan, dan pencarian dalam hutan-hutan yang sunyi yang dapat memunculkan Kunstwollen atau rasa horor dan ketegangan yang menyenangkan bagi para pembacanya, menurut Welleck dan Warren 2014. Ada beberapa kajian sastra horor dalam ritual sebagai pengetahuan budaya lokal. Yang pertama ada
Judulnya itu Kehadiran Penunggu Telaga Rambut Monte dalam Larung Sesaji Upacara Bersih Desa sebagai simbol archetype cerita oleh Bu Dwi Sulistyorini. Lalu ada Misteri Lea Desti dan Kesakralan Kajeng Kliwon hingga Ngaben Masal dalam cerita IGG Basur oleh AA Kades Riyudari. Ada pula menyoal ritual-ritual mistis Perang Ketupat, tradisi tahunan masyarakat Tempilang Bangka oleh Nurhayati, Latifah Ratnawati, Emilia Sucini. Dan ada Hantu dari cerita mistis ke ekspresi estetis oleh Novi Anugrahjekti, Endah Imawati, Ivan Iskandar, HR Utami. Ada pula struktur archetype pada cerita, itu ada 3, archetype karakter, archetype situasi, dan archetype simbol. Nah, archetype karakter ini ada 3 pembagian seperti The Hero, di mana karakter pahlawan pada cerita itu diceritakan. Lalu yang kedua ada The Innocent Youth, karakter seseorang yang tidak tahu apa-apa dan tidak berdosa pada cerita. Dan yang ketiga itu ada The Trickster, yaitu karakter penipu atau yang dikatakan sebagai seorang yang jahat pada cerita. Jadi sastra horor ini dapat juga dimanfaatkan untuk pembelajaran literasi area konten. Jadi menghasilkan peserta didik yang bijaksana dan berpengetahuan luas. Literasi dapat digunakan di semua bidang studi termasuk seni, matematika, musik, dan pendidikan jasmani untuk memastikan bahwa peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar dengan cara yang efektif. Nah, pembahasan terakhir yaitu budaya lokal yang tercermin dalam sastra horor. Itu bukan hanya latar dalam sastra, melainkan roh yang menghidupkan, seperti ruang pertemuan manusia dengan alam, perpaduan dunia realitas, imajinasi dan fantasi, pesan moral, literal dan interpretatif, pertemuan logika, etika, dan estetika. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.